Halo guys, ini dia BMW M4 Coupe MX Drive yang competition nih. Ini yang LCI ya. Untuk harganya dia 2.869 juta OTR Bandung. Unitnya lagi ready ya di BMW Tunas di Bandung. Untuk kotak marketing bisa cek di description. Sparkingnya kayak gini nih. Nih ya. Kalau kita kunci, kita tahan. Nih ya. Spion dia auto folding kayak gini. Kalau kita unlock, auto folding terbuka ketika di unlock. Ada ini ya, welcome light-nya. Kalau kita tahan unlock-nya, bisa buat buka jendela di depan ya kayak gini. Tuh. Kalau kita tahan lagi, spion terlipat, semua kaca bakal nutup secara otomatis kayak gini. Nah, dan dia juga bisa buat buka bagasi belakang. Tinggal ditahan ya. Nah, seperti ini. Kalau kita tahan lagi, bagasi bakal nutup secara otomatis kayak gini. Nah, untuk detail-detail headlampnya, ini posisi lampu sennya, sennya LED kayak gini. Ini gantinya sama lampu senja sama JRL-nya, ya. Tuh ada animasinya kayak gitu. Ini lampu utamanya LED ya, LED projector, ada corner light-nya. Di AC ini grillnya jadi berubah nih, dia kayak gini. Dia lurus ya, dia tuh black chrome. Tipenya ini M4 Competition. Ada kamera 360-nya, corner sensor lengkap ya di situ ya. Untuk velg dia pakai ban Pirelli P0. Untuk profil bannya sendiri pakai 27535 ZR19. Kayak pecah kami situ warnanya merah. Ada titik-titiknya ya di cakramnya. Ini ada Silver M4 Competition bagian fender. Ada size card juga di situ. Di sini spionnya hitam ya. Atapnya juga situ dia karbon. Ada fitur radar juga situ. Handle sini mau ada tarik dia warna body dan sudah smart key ya. Untuk door trimnya dia hitam. Ini kulit kayak gini. Handle sini dia chrome. Ada pengunci pintu. Power window udah depan ya, dia auto. Memory di sini 2 slot dan ini ada attic mirror yang sudah auto folding. Buat buka bagasi di situ ya. Speaker sudah sama kardon, ada cup holder dan door pocket. Untuk kaca juga dia sudah frameless. Nya Silver M4-nya masih CBU juga nih. Joknya elektrik, ada power reclining, sliding, register kiri kanan. Ini buat lumbar supportnya. Ini enggak sama ya. Lumbar support bagian sini. Ini enggak ada ini ya, ada buat leg support yang masih manual. Tuh ada aparnya situ di bawah kursi pengemudi. Transmisi di sini matic 2 pedal. Untuk buka kap mesin sini harus 2 kali. Ada laci penyimpanan juga di sini. Ada ban bludrunya. Di sini saklar headlamp sudah auto. Ada saklar fog belakang dengan kisias ini ya, brightness. Ini kisiasnya kayak gini. Bahan dashboard sini just soft touch. Sparkingnya kayak gini. Kita CC on ya. Nah nih. Nah, ini ya, tuh kayak gini. Ini speedometer kayak gini ya, dia full digital. Ini ada peringatan bahwa bensinnya habis. Ini juga ada ini ya, ada media radio. Terus nih kontennya ada lap timer, ada buat liter power, navigasi, ada peta. Ini ada efisien ini ya, dari ini ada tekanan turbo dan suhu mesin. Ada TPMS, ini buat tenaga daya torsi. Ada grafik meter juga nih. Ini buat radio. Kalau di kanan sini head up display ya. Ini ada speedometer, ada peta, terus ada kecepatan. Ini ada 3 informasi ya di sini ya. Tuh. Ini buat radio. Yang kayak gini. Untuk suhu mesin bagian kanan ya. Kalau jarak tangki bagian kiri.
Ini ada jam juga ya, sama sisa jarak tempuhnya berapa. Di kanan sini saklar wiper yang sudah auto dan bisa diatur untuk waktu, dan ada prediksi foto kaki gigi. Ini ada mode M2 ya. Ini pengaktifan M2 nih. Di sini ada tombol audio string switch. Di kiri sini saklar lampu sen ya. Sekaligus saklar MID nih. Dari Odo, trip, ada ini juga nih, ada tripnya sama auto high beam. Kalau di sini cruise control, ada limiternya, ada mode M1. Setir kayak gini ya, mode 3 palang. Nah, kaosnya kayak gini. Ini airbagnya lengkap sampai ke pilar. Untuk pengaturan setir, dia tilt dan teleskopik lengkap kayak gini. Ini setirnya lapis kulit ya, ada stitching warna merah sama biru kayak gini. Ada silver M nya. Ini udah dilapis kulit ya kayak gini. Airbag bagian pilar di sini nggak ada hingga bagian pengemudi. Sun visor lengkap dengan vanity mirror dan lampu ya. Sudah LED dengan card holder. Lampu baca di sini kiri kanan dia LED kayak gini. Ini baca tengahnya. Samping tengah juga sudah auto dimming. Tuh fitur ada di situ. Nih ya. Ini ada iDrive nih. Jadi di AC ini yang baru di sini ya, di entertainment sistemnya nih yang udah iDrive terbaru. Ini ada setup info nih, kayak mesin, sasisnya seperti apa, ada kemudi juga sama rem, ada MX drive nih, bisa diatur VWD sport atau enggak two-wheel drive, ada traction control, ini konfigurasi M1 sama M2 ya, kita bisa atur sesuai kebutuhan kita. Ini ada telepon, ada personal assistant, ada pengaturan ban, informasi mesin, ada ini ya kap mesin terbuka, ada cuaca juga nih. Ini widgetnya kayak gini lengkap. Di sini ada MDF analyzer, bisa diatur diaktif nyalakan ya kayak gini. Tuh, buat drifting. Ini ada resetnya, M traction control. Terus juga di sini ada lap timernya kayak gini. Kalau kita misalkan lagi balapan, ini ada BMW ID. Terus ada personal assistant. Ada Android Auto, ada Apple CarPlay, ada BMW Assistant juga di sini. Tuh. Ini ada digital key. Ini ada key cardnya, ada display, kenyamanan kursi, pengaturan AC di sini, ada hotspot pribadi dan live vehicle-nya kayak gini. Navigasi juga ada penerangan interior, penerangan luar, pengaturan berkendara, ada pengaturan sistem, perangkat seluler, pesan BMW, ada pintu dan jendela, ini radio Spotify dan status kendaraan kayak gini. Ini tadi infotainmentnya kayak gini sama kendaraan, jadi bisa diatur ya kayak gini. AC di sini digital, climate control, ini dual zone ya. Yang terdriver dan penumpang bisa ngatur saudara masing-masing. Temperatur paling sini 16. Paling panas dia itu 28, dia ada heater juga kayak gini. Yang ras sembranya lengkap ya sampai ke kaca depan untuk front defogger individual ya. Ras sembranya kayak gini. Ini defoggernya di situ. Open close air di sini. Ya. Dan dia juga ada heater seat nih 3 level. Baik sisi driver maupun sisi penumpang depan kayak gini. Kisi AC juga baru ini kayak gini. Ya, kiri kanan. Ada mirror lainnya juga di sini bisa diganti warna. Hazard di sini ada max-nya juga nih sama volume. Ini ada wire charging dengan 2 backup holder, ada power outlet dengan USB. Finishnya karbon ya. Transmisi di sini matic, dia ada mode tektoniknya. Ini kalau saya mundurkan mobilnya, ini cuma ada kamera mundur ya kalau yang seri ini. Ini ada mode tektoniknya juga sama ini juga ya. Bisa diatur dari pedal shift. Ini start stop engine, ini buat knalpot mode-nya. Mode-nya di sini lengkap ya tadi ya. Tuh, mau road, mau sport atau track. Nih. Jadi ada 3 pengaturan mode kendaraan nih. Setupnya juga bisa diatur yang tadi ya. Ini buat mode knalpot yang ini ya, yang biar lebih sporty. Di sini sudah pakai tag dengan auto hold. Ini komentar audionya. Presisi ini kulit.
Ada laci juga di sini ya, yang lumayan dalam dengan USB Type C dan ada mirrornya kayak gini. Joknya kulit ya, warna hitam. Ini tulisannya M4 ya. Ada bahan Bluetooth juga di situ, sweatnya, seatbelt di situ dirapi. Di sini nggak ada hand grip. Sun visor yang lengkap dengan vanity mirror dan lampu ya. Ada card holder juga di situ. Ini bagian pilar, ini ada sisi penumpang depan, laci, sofa pending ya. Ini ada lampunya juga di situ. Dan ini layout dari door trimnya. Kita lihat ke baris kedua. Nah, kalau akses dari sini juga bisa ya, dari sisi driver maupun sisi penumpang. Ini tinggal kita lipat aja, nanti kursinya bakal maju sampai posisi maksimal supaya kita bisa masuk ke baris keduanya. Ini bisa masuk dari salah satu sisi ya, mau ke sisi kiri atau ke sisi kanan. Ya, kita masuk dari sisi kanan aja. Dan cara ininya tinggal dibalikin lagi manual. Dan ketika dia balik, dia bakal balik ke posisi yang terakhir kita atur. Nah tuh. Nah, duduk di belakang dari M4 Competition ini space-nya ada, cuman nggak banyak sih, cuma 2 space-an. Tapi di sini nggak ada spare pocket ya. Bagian driver, ada kisi AC di sini kiri kanan. Ini nggak ada apa-apa ya. Di sisi penumpang depan juga sama, dia nggak ada spare pocket. Penggerak 4 roda ya, all wheel drive. Masih ada channel juga. Dan ini layout dari dashboard dan door trimnya BMW M4 Competition yang LCI. Ini coupe ya, karena ada juga versi convertible. Cuman yang coupe-nya ini kebetulan. Ini ada lampu baca di sini yang LED kayak gini. Sini nggak ada hand grip, ada hooknya di situ. Seatbelt situ rapi, headrest cuma kiri kanan yang adjustable. Dan ini bisa dilipat ya. Ini kayak soalnya bisa jadi armrest nih. Joknya soft fix. Headroom baris kedua juga pas-pasan sih, saya mentok setting 178. Oh ya, sini juga ada nih ya, ada armrest juga nih sama speaker. Dan ada storage kecil ya di bagian situ. Yuk kita lihat ke bagasi belakang ya. Nah, ini buat ngebalikinnya sama nih, tinggal direbahin lagi. Dia bakal balik ke posisi yang terakhir kita atur ya. Ini pecah frameless. Rem belakang di sini dia sudah cakram. Profil ban belakang dia pakai 285 30 ZR20. Jadi lebih besar ya kalau ini belakang. Untuk buka tangkinya di sini minimal tangan 98 ya. Memang rekomendasi dari Shell V-Power nih, dari BMW-nya. Untuk desain fog lamp kayak gini, dia LED. Ini ada fog lamp belakang. Ini lampu ini ya, lampu sennya. Lampunya BMW laser ya. Desainnya M4 Competition. Ada logo BMW-nya. Sensor parking lengkap 6 titik dan mufflernya double ya kiri kanan. Ini ada kamera mundur dengan lampu plat nomor yang sudah LED. Untuk buka bagasi, ini ya, power back door. Untuk space bagasi ketika kursi ditegakin, ini masih cukup besar sih, tapi nggak sebesar sedan ya. Ini buat pelipat akustik kayak gini kiri kanan. Sama ya, porsinya 40-20-40. Di bawah sini juga ini nggak ada ban serep nih. Ini juga ada ini ya, ada jaring. Untuk bagasinya di sini. Ini dia desain dari belakangnya secara overall BMW M4 Competition yang coupe. Ini yang LCI ya. Tuh. Di belakang sini cuma ada dari defogger sama antena model shark-finnya kecil. Ada spoiler kecil juga di situ tuh. Untuk sisi penumpang depan sama kayak di driver. Joknya sama-sama sudah elektrik. Ada pengatur reclining, ada sliding, ada register, leg supportnya juga lengkap ya sama elbow support. Nih, leglessnya kayak gini, manual ya. Dan ini layout dari dashboardnya secara overall dari penumpang depan kayak gini tuh. Sama ya, ini nggak bisa dilipat kayak di sisi kanan nih. Kalau mau akses ke baris kedua. Untuk mesinnya 3000 cc ya. Dia 6 silinder segaris, turbo juga, BMW M-Power ya. Untuk outputnya sendiri dia tuh adalah di 530 PS ya. Dia torsinya adalah 650 Nm. Nih ya. Di sini sudah dicat ruang mesin. Untuk kap mesin sama ya. Dia sudah dicat tapi ini belum ada pedam. Tapi kap mesin sudah hidrolik ya di kedua sisinya. Untuk driveline dia penggerak 4 roda
Oke, udah bikin video mengenai BMW M4 Competition yang coupe LCI. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.